Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Meneruskan materi perkuliahan pengelolaan kelas, yaitu membahas materi 1 sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, materi yang kedua dan materi yang ketiga, dan yang sekarang yaitu masuk pada materi yang keempat. Dalam materi keempat ini itu adalah yaitu membahas tentang aspek fungsi dan faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas. Ini itu meneruskan dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah ada beberapa strategi-strategi dalam pembelajaran, dalam pengelolaan kelas. Sekarang masuk pada aspek fungsi dan faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas. Yang jelas yang pertama itu adalah masuk pada aspek manajemen kelas. Yang pertama, inovasi pendidikan dalam lingkup kelas. Terus yang kedua itu adalah permasalahan kelas. Yang ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang pertama, inovasi pendidikan dalam lingkup kelas. Itu adalah yaitu berbagai macam bahan ajar yang sangat inovasi sehingga menghidupkan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mampu memahami, mampu menganalisa dari apa yang sudah disampaikan dari bapak ataupun ibu guru. Terus yang kedua itu adalah permasalahan kelas. Nanti di bawah nanti saya akan jelaskan tentang terkait di menghadapi apapun, khususnya dalam pengorganisasian dalam kelas, pengorganisasian manajemen yang ada di dalam kelas dan sebagainya, itu tidak lepas dengan nantinya itu adalah suatu permasalahan yang sifatnya itu adalah sosial. Terus aspek manajemen kelas yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kelas yang nyaman dan menyenangkan itu adalah kelas yang di situ atribut dan apapun yang dibutuhkan di dalam kelas itu adalah semuanya terpenuhi. Semisal ada kelas, di situ ada bangku, meja untuk tempat duduk demi kenyamanan siswa. Ada papan tulis, media dibuat untuk pembelajaran, menulis, menerangkan, menjelaskan dan lain sebagainya. Terus menyenangkan, itu pun juga gitu. Seorang guru menyampaikan dengan berbagai macam skill, berbagai macam inovasi dalam pengajarannya. Itu nantinya akan menyenangkan. Dan ruangan-ruangan, ruang lingkup kelas dan lain sebagainya itu semuanya terpenuhi dan kelasnya bisa kondusif, terus juga efisien. Nantinya itu adalah akan menyenangkan
dalam suatu pembelajaran. Terus fungsi, masuk dalam fungsi manajemen kelas. Itu ada suatu perencanaan, terus juga ada pengorganisasian, terus juga menggerakkan, terus juga memberikan arahan, terus juga pengkoordinasian dan pengawasan. Aspek manajemen kelas diantaranya inovasi pendidikan dalam lingkungan kelas. Inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perubahan baru, gagasan, dan bersifat kualitatif dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Guru melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang bersifat kreatif dan inovatif. Terus yang kedua, permasalahan kelas. Tadi juga masalah manajemen kelas, yaitu masalah individual. Contoh, problematika pada diri siswa ataupun problematika pada diri seorang guru. Itu akan menjadikan suatu permasalahan yang di dalam kelas. Siswa ada problem, maka KBM ataupun anak itu tidak bisa sepenuhnya mengikuti dalam pembelajaran, berpikir dan lain sebagainya. Guru juga gitu, ada suatu problem yang nantinya juga akan imbasnya kepada seorang siswa. Jadi makanya di antara keduanya, antaranya seorang guru dengan seorang siswa, bagaimana istilahnya, di antara keduanya harus berpikir yang sifatnya positif, entah itu dari guru maupun dari siswa. Masalah sifatnya kelompok. Munculnya masalah individu didasarkan pada asumsi bahwa tingkah laku individu merupakan upaya mencapai tujuan tertentu, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk diterima oleh kelompok dan untuk mencapai harga diri. Terus juga kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa. Kelas adalah tempat bagi para siswa untuk tumbuh dan berkembangnya potensi intelektual dan emosional. Sedangkan syarat-syarat kelas yang baik adalah 1. Rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Yang kedua, cukup cahaya yang meneranginya. 3. Sirkulasi dalam keadaan sirkulasi udara cukup dan perabot dalam keadaan baik, seperti halnya adanya kipas angin, pencahayaan, jendela, dan sirkulasi angin bisa dihirup seorang siswa yang ada di dalam kelas. Itu adalah kelas yang menyenangkan, kelas yang hidup, kelas yang nantinya bisa dirasakan seorang siswa untuk bisa mengambil dari pembelajaran ataupun bisa mengikuti dalam satu pembelajaran. Siswa cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Siswa akan merasa betah di kelas manakala kelas tersebut nyaman dan menyenangkan. Kelasku adalah surgaku. Seperti halnya semuanya baiti jannati. Kalau sudah masuk di dalam kelas fasli jannati. Itu. Artinya kan tadi kalau rumahku itu adalah surgaku. Karena apa? Karena kenyamanan di dalam rumah. Kalau kenyamanan di dalam kelas fasli jannati. Fungsi manajemen kelas adanya 1. Perencanaan, adanya RPP, adanya silabus. Jadi ada sebuah rancangan dalam sebuah pembelajaran, ada perencanaan dalam sebuah pembelajaran. Apa saja yang dibutuhkan seorang guru dalam pengajaran. Nah,
itu harus betul-betul dipersiapkan. Adanya RPP, silabus, ada prota, ada promes, ada promes, ada prota. Nah, terus juga ada penilaian dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perencanaan yang harus tertata dalam, ada yang programnya semester dan ada juga programnya yang program tahunan. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan sebuah tujuan. Perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan harus dimiliki oleh peserta didik. Terus yang kedua itu adalah pengorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian pengajaran memegang peran penting dalam keefektifan kelas. Pengorganisasian pengajaran yang diterapkan di sekolah harus memperhatikan faktor perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Karena latar belakang dari berbagai macam siswa itu adalah berbeda-beda, dan seorang guru bisa menganalisis sebuah sosial, bisa menganalisis diri, ada istilahnya ansos dan juga ada andir, analisa diri. Karena apa? Karena dalam analisa sosial adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengamati, melacak, serta memahami suatu peristiwa atau keadaan yang khususnya di lingkungan kelas. Dalam diri seorang siswa itu pun juga gitu. Seorang guru juga seperti gitu. Ada istilahnya, ada mempunyai untuk penganalisaan diri kita, perlu adanya suatu kekuatan, terus juga di situ ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang dan sebuah ancaman. Itu yang harus betul-betul dipersiapkan. Makanya ada istilahnya SWOT, ada strength, ada weakness, terus juga ada opportunity dan ada threat yang dalam analisa diri. Kenapa ada kekuatan? Apa yang harus dilakukan? 1. Potensi SDM siswa dan siswi yang tinggi di kelas sebagai promotor penggerak. Kenapa? Wilayahnya kekuasaan, wilayah kelas itu adalah wilayahnya seorang guru dan wilayahnya seorang siswa maupun siswi. Yang berperan banyak itu adalah seorang siswa dan siswi. Karena apa? Berbagai macam karakteristik antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu adalah menjadikan suatu kekuatan di dalamnya. Terus adanya kalangan siswa yang mempunyai skill sehingga mengayomi kepada siswa yang belum mampu, membantu gotong royong, sehingga apa? Ada penguatan-penguatan yang ada di dalam kelas tersebut, sehingga apa? Dalam pemenuhan satu kelas itu bisa mampu untuk memahami secara keseluruhan. Ini juga ada suatu kelemahan. Jadi S-nya tadi strength, terus juga ada weakness. Weakness itu adalah sebuah kelemahan. Apa yang menyebabkan suatu kelemahan di dalamnya? Di antaranya itu adalah manajemen organisasi sosial kelas yang masih lemah. Makanya ada pengaturan-pengaturan, ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris dan sebagainya. Itu adalah suatu pengorganisasian yang sangat kuat untuk memperkerat dalam pembinaan yang ada di dalam kelas. Jadi makanya itu salah satu bagian dari suatu kelemahan. Makanya manajemen organisasi sosial kelas khususnya yang ada di dalam kelas ya, yang masih lemah. Lah ini harus
diperkuat sehingga tidak menjadi lemah. Terus yang kedua, adanya konflik antar siswa satu dengan yang lain. Ada suatu permusuhan satu dengan yang lainnya yang tidak bisa terselesaikan. Nah, itu adalah suatu kelemahan. Makanya itu kelemahan itu adalah penekanan, sehingga apa? Penekanan ini harus kita tumbas. Yes. Di situ ada juga nanti ada peran-peran seorang guru, peran-peran wali kelas, peran kesiswaan, peran banyak manajemen-manajemen yang khususnya di madrasah ataupun manajemen-manajemen dalam keorganisasian yang ada di dalam sekolah ataupun di madrasah. Adapun SWOT, opportunity adalah sebuah peluang. Adanya gerakan pengurus kelas yang cukup dominan, kreatif, merangkul, gotong royong dan lain sebagainya, pengayoman dan lain sebagainya, ya. Terus yang kedua, adanya rasa saling gotong royong, bertanggung jawab dan kontrol, transparansi bersama, pengayoman dalam satu kelas. Terus ada penekanan sebuah ancaman yang harus kita tumbas juga, kita singkirkan sebuah ancaman-ancaman tersebut. Adanya public figure di kalangan pengurus kelas yang provokatif, jangan sampai ini, ya. Terus juga gemangnya penyelesaian konflik yang tidak tuntas, permusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah suatu masuk dalam sebuah keorganisasian yang ada di dalam kelas. Terus penggerakan adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan. Terus juga memberikan arahan dalam konteks manajemen kelas adalah usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa agar terhindar dari hambatan dalam belajar. Hambatan belajar dapat berasal dari faktor intern dan ekstern siswa. Itu. Terus selanjutnya, pengkoordinasian, melakukan koordinasi dalam konteks manajemen kelas berarti mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam prakteknya dapat terarah dengan baik. Terus juga ada pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, yaitu manajemen kelas, faktor lingkungan fisik, keorganisasian, terus juga sosio-emosional. Lingkungan fisik termasuk diantaranya ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam garis besar adalah kelas. Pengaturan tempat duduk, nah ini posisi, ya, posisi. Bisa tidak harus menghadap ke depan semuanya, bisa membentuk letter U, ya, guru di tengah. Bisa pengelompokan antar kelompok-kelompok. Ini pengaturan tempat duduk. Karena apa? Pengaturan tempat duduk itu adalah menentukan suatu posisi dalam efektivitas dalam pembelajaran. Ventilasi dan pengaturan cahaya. Jangan sampai kelas tidak ada masuk dalam suatu cahaya, sehingga apa? Kecahayaannya buruk dan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat besar.
Pengaturan penyimpanan barang ada beberapa. 4. Inventarisir, inventaris kelas, ya. Ada rak bunga, ada tempat kolam pena ataupun ada mejanya, ada juga papan dan lain sebagainya, tempat sapu dan lain sebagainya. Itu adalah inventarisir yang ada di dalam kelas. Itu pengaturan penyimpanan barang yang ada di dalam kelas. Kondisi sosio-emosional, yaitu tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik. Tipe kepemimpinan, penyampaian guru, istilahnya pengayoman guru, ini adalah masuk dalam suatu tipe kepemimpinan. Sikap guru terhadap seorang siswa, bagaimana awal sebagai mutir, sebagai stimulasinya, sehingga bisa masuk sampai pada istijabahnya, respon dari seorang siswa, perlu adanya sebuah pengaturan. Terus penentu juga sebagai suara, kejelasan penyampaian yang dilakukan oleh seorang guru, volume besar kecilnya harus ada kesan yang sekiranya bisa masuk pada siswa, tidak terlalu pelan sehingga tidak sampai pada siswa, dan juga tidak keras yang sehingga seakan-akan pengajarannya itu adalah marah-marah. Terus pembinaan hubungan baik. Jadi ada pembinaan, ada pengklasifikasian siswa yang entah itu bermasalah dan prestasi dan lain sebagainya. Dorongan kepada seorang siswa itu perlu. Karena apa? Karena bukan sebuah pengajaran saja. Ketika kita mengajar di dalam kelas, bukan sebuah pengajaran saja, bukan cuman materi yang kita ajarkan saja, tapi juga karakter siswa itu adalah perlu awal kita mengajar. Kita pahami antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah masuk dalam suatu pembinaan hubungan baik antaranya seorang guru dengan seorang siswa, siswa pun juga dengan guru. Di situ pasti ada faktor-faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kondisi organisasional itu ada istilahnya faktor internal peserta didik, dan juga ada faktor eksternal peserta didik. Itu saja mungkin sebuah aspek fungsi dan faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas. Itu materi yang keempat tentang masalah aspek fungsi dan faktor yang berpengaruh dalam manajemen pengelolaan kelas sudah saya sampaikan. Nanti saya akan menjelaskan pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan tetap pada wilayah pengelolaan kelas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.